dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas sejarah kami. Dan kami kebagian yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Yulustari, absen 9. Saya Siti Fidel Faira, absen 33. Saya Muhammad Asaf Asabko, absen 18. Saya Muhammad Akib Imanwo, absen 22. Saya Ira Afrilia Karin, absen 2. Saya Zarana Saturoma, absen 36. Jadi di sini saya kebagian menjelaskan tentang latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar sejak abad ke-7 Masehi. Jadi Sriwijaya adalah kerajaan besar yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera atau di sekitar Palembang sekarang. Ini disebut kerajaan maritim karena kekuatannya terletak pada laut, terutama dalam menguasai jalur pelayaran dan perdagangan antar wilayah. Yang kedua, letak strategis. Sriwijaya berada di sekitar Selat Malaka, yaitu jalur penting yang menghubungkan India dan Tiongkok. Karena letaknya ini, banyak kapal dagang singgah, terjadi pertukaran barang atau rempah-rempah emas. Dan yang ketiga, kuat di bidang pelayaran dan ekonomi. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan jalur perdagangan dan mengontrol kapal yang lewat. Ekonominya maju karena perdagangan ramai, menguasai pelabuhan penting, dan mendapat keuntungan dari pajak dan perdagangan. Yang keempat, pusat penyebaran agama Buddha. Jadi Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak pendeta dan pelajar dari luar negeri datang untuk belajar di sini, bahkan sebelum melanjutkan ke India. Yang kelima, mengalami kemunduran karena serangan dan perubahan perdagangan. Sriwijaya mulai melemah karena serangan dari kerajaan lain seperti Kerajaan Chola, munculnya pelabuhan baru yang menggeser jalur perdagangan, dan melemahnya kekuatan militer dan ekonomi. Nah, jadi rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, bagaimana masa awal kejayaan dan keruntuhannya. Dan yang ketiga itu, apa faktor penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang masa awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Masa awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kepemimpinan Dapunta Hyang. Berdasarkan prasasti kedudukan bukit, Dapunta Hyang melakukan perjalanan suci dengan membawa pasukan dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Peristiwa ini dianggap sebagai awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa ini Sriwijaya mulai berkembang sebagai kerajaan bercorak Buddha dan memanfaatkan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, khususnya di sekitar Selat Malaka. Letak tersebut menyebabkan Sriwijaya berfungsi sebagai pelabuhan transit yang ramai disinggahi pedagang India, Tiongkok, dan Arab, serta memperluas pengaruhnya ke wilayah Bangka dan Jambi. Dalam penelitian jurnal KIB 2025 disebutkan bahwa Sriwijaya sejak awal bukan kerajaan agraris, melainkan kerajaan dagang yang kebutuhannya bertumpu pada penguasaan jalur pelayaran dan pelabuhan strategis. Selanjutnya yaitu di sini saya mau menjelaskan tentang masa kejayaan Sriwijaya. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat karena menguasai jalur perdagangan utama di Asia Tenggara, terutama di Selat Malaka dan Selat Sunda. Keuntungan utama Sriwijaya berasal dari perdagangan dan juga pajak kapal yang singgah. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pembelajaran agama Buddha. Wilayahnya meliputi sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, Bangka, Jambi, dan beberapa bagian Kalimantan serta Jawa bagian barat. Lalu yang ketiga ada masa keruntuhan Sriwijaya. Sriwijaya mulai melemah pada abad ke-11 Masehi setelah diserang oleh Kerajaan Chola dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi. Serangan ini merusak kekuatan militer dan juga perdagangan Sriwijaya. Selain itu,
Pada abad ke-13 Masehi, Sriwijaya akhirnya mengalami keruntuhan dan digantikan oleh kerajaan lain, meskipun tetap dikenal sebagai kerajaan maritim yang besar. Tujuan dari kerajaan Sriwijaya: 1. Menguasai jalur perdagangan. Sriwijaya ingin mengontrol jalur perdagangan penting di Selat Malaka agar semua kapal dagang yang lewat bisa diawasi dan dikenai pajak. Yang kedua, menjadi pusat perdagangan. Mereka bertujuan menjadikan wilayahnya sebagai pusat keluar masuk barang dari berbagai daerah. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan. Sriwijaya melakukan ekspansi ke daerah lain supaya pengaruhnya makin luas. Keempat, mengembangkan kekuatan maritim. Tujuannya agar bisa menjaga keamanan laut, melindungi perdagangan, dan mempertahankan kekuasaan. 5. Menjadi pusat agama dan pendidikan. Sriwijaya juga ingin menjadi pusat penyebaran agama Buddha serta tempat belajar bagi para pendeta. Oke, jadi di sini saya pembagian untuk manfaat kerajaan Sriwijaya. 1. Meningkatkan perdagangan. Sriwijaya jadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, sehingga ekonomi berkembang pesat dan masyarakat mendapat banyak keuntungan dari aktivitas jual beli. 2. Membuka hubungan internasional. Sriwijaya menjalin hubungan dengan negara lain seperti India dan Cina, sehingga menjadi pertukaran budaya, ilmu, dan barang. 3. Pusat pendidikan dan agama. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak pelajar dari luar datang untuk belajar di sana. 4. Keamanan jalur laut dengan kekuatan maritimnya. Sriwijaya menjaga jalur perdagangan tetap aman dari perompak sehingga aktivitas perdagangan lancar. 5. Perkembangan budaya. Terjadi perkembangan budaya karena adanya percampuran budaya lokal dan luar yang memperkaya kehidupan masyarakat. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perdagangan dan hubungan internasional. Kehidupan masyarakat jadi lebih makmur. Jadi saya kebagian untuk penyebab lagi. Satu, letak strategis. Sriwijaya berada di jalur perdagangan internasional, tepatnya sekitar Selat Malaka. Jalur ini menghubungkan India dan Cina, jadi banyak kapal dagang lewat sini. 2. Ramainya pedagang, karena dilewati banyak pedagang, Sriwijaya berkembang jadi pusat perdagangan. Barang seperti rempah-rempah, emas, dan gas hutan jadi komoditas utama. 3. Keutamaan maritim. Sriwijaya punya armada laut yang kuat untuk menjaga wilayah dan menguasai jalur perdagangan. Ini bikin mereka bisa mengontrol kapal yang berat. 4. Kondisi alam yang mendukung. Wilayahnya banyak sungai besar seperti Sungai Musi yang memudahkan transportasi dan distribusi barang dari pendalaman dan pelabuhan. 5. Hubungan internasional. Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan negara lain, terutama India dan Cina, baik dalam perdagangan maupun penyebaran agama Buddha. Nah, jadi dari peninggalan kerajaan Sriwijaya ini, kerajaan Sriwijaya meninggalkan beberapa prasasti. Seperti yang pertama itu prasasti kedudukan Bukit ditemukan pada tahun 683 Masehi. Ditemukan di kota Palembang. Nah, isi dari prasasti tersebut yaitu menceritakan perjalanan suci oleh Dasunta Hyang dengan pasukan untuk memperluas wilayah. Fungsinya dianggap sebagai bukti awal berdirinya Sriwijaya. Yang kedua ada prasasti Talang Tua ditemukan pada tahun 684 Masehi. Ditemukan juga di sekitar daerah Palembang. Isi dari prasasti tersebut yaitu tentang pembuatan tangan Sri Serha untuk kesejahteraan rakyat. Makna dari prasasti tersebut yaitu menunjukkan kepedulian raja terhadap rakyat dan pengaruh agama Buddha. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Isinya yaitu kutukan bagi yang memberontak dan rencana ekspedisi ke Jawa. Maknanya yaitu untuk menunjukkan kekuasaan dan ekspansi wilayah Sriwijaya. Yang keempat yaitu ada prasasti Karang Berahi. Ditemukan di Jambi pada abad ke-7 Masehi. Isinya yaitu kutukan bagi yang tidak setia kepada Sriwijaya. Maknanya yaitu sebagai bukti pengaruh Sriwijaya ke wilayah Sumatera bagian lain. Nah, untuk lebih jelasnya, fotonya akan ditampilkan setelah video ini. Dari
sekaligus memperluas kekuasaan. Selain jadi pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan ilmu pengetahuan. Namun Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran disebabkan oleh serangan dari luar, munculnya kerajaan baru dan melemahnya pengaruh dalam perdagangan. Meskipun begitu, Sriwijaya tetap dikenal sebagai simbol kejayaan maritim Nusantara. Kemudian ada syarat-syarat untuk pelestarian dan untuk pendidikan. Yang pertama, syarat untuk pelestarian. Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga peninggalan sejarah Sriwijaya agar tidak rusak atau hilang. Yang kedua, syarat pendidikan, yaitu materi Sriwijaya perlu diperdalam dalam pembelajaran sejarah dan agar siswa memahami peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.